Dari simulasi tersebut didapatkan tabel. Nah, ini adalah tugasnya, latar belakang studi. Jadi bracket ini merupakan salah satu komponen struktural yang sering digunakan untuk menopang, menghubungkan, atau memperkuat berbagai elemen mekanis. Bracket memiliki peran yang sangat penting terutama dalam aplikasi di bidang otomotif, konstruksi, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Salah satu tantangan dalam analisis bracket adalah memahami bagaimana struktur tersebut merespon gaya yang bekerja padanya, seperti tegangan, regangan, dan deformasi. Pada studi ini dilakukan simulasi statis dan simulasi frekuensi natural untuk mengevaluasi pengaruh bentuk, geometri, dan jenis material terhadap kinerja bracket. Geometrinya tadi ada dua jenis, yaitu bracket 2 dan bracket 4 yang ditompang dengan beban statis berupa pipa dengan berat masing-masing 5 kg. Nah, ini metodenya dalam analisis ini meliputi pemodelan geometri. Geometrinya tadi terdiri dari bracket 4 dan 2. Setiap geometri disesuaikan dengan spesifikasi dan dimensi yang telah ditentukan. Terus penerapan material yang digunakan tadi yaitu polyester, termoplastik, dan tembaga. Nah, data sifat material seperti modulus, elastis, densitas, dan kekuatan hulu diambil dari perangkat lunak yang sudah secara otomatis tersedia. Kemudian hasil pembahasan studi simulasi. Dari hasil simulasi tersebut didapat nilai max von Mises stress atau dan maksimum displacement dengan 1 mm dan max von Mises stressnya megapascal. Untuk material bracket 2, material polyester termoplastik di 30.99 dan max displacementnya di 5.855. Sedangkan untuk material tembaga max displacementnya lebih kecil dibandingkan bahan plastik. Nah, von Mises stress adalah kriteria tegangan yang digunakan untuk menentukan apakah material akan mengalami deformasi plastik atau tidak di bawah beban tertentu. Nilai ini menunjukkan berapa besar tegangan maksimum yang diterima. Pada analisis ini didapat bahwa bracket 2 material polyester termoplastik von Misesnya stres sebesar 30.99 megapascal dan material tembaganya lebih tinggi yaitu di 34.67 megapascal. Sedangkan bracket 4 material bahan plastik lebih tinggi di antara semua kondisi yaitu di poin 40.04 megapascal. Sedangkan material tembaga von Mises stressnya di 37.18 megapascal, lebih rendah dibandingkan bahan plastik pada bracket 4. Material polyester termoplastik memiliki tegangan maksimum atau von Mises stress yang lebih rendah dibandingkan tembaga, sehingga lebih mudah mengalami deformasi plastik. Sedangkan untuk max displacementnya material polyester termoplastik ini lebih tinggi dibanding tembaga, sehingga tembaga lebih kuat. Nah, material tembaga tegangan maksimumnya lebih tinggi, sehingga menandakan material ini lebih tahan terhadap beban sebelum deformasi plastik terjadi. Nah, ini kan lebih, di sini nilainya untuk max displacementnya bahan tembaga ini nilainya lebih kecil dibanding bracket 2 dengan nilai, dan bracket 4 dengan material polyester termoplastik, sehingga bahan koper atau tembaga materialnya ini lebih tahan terhadap beban sebelum deformasi plastik terjadi, dan menunjukkan bahwa tembaga lebih kaku dan tahan terhadap deformasi.
Kemudian ini adalah foto-fotonya. Ini bracket 2 dengan material tembaga, ini bracket 4 dengan material bahan plastik, ini material ini material bracket 4 dengan material tembaga. Nah, ini adalah hasil daripada max displacement. Tadi sudah jelas bahwa perpindahan maksimum adalah jarak terbesar yang ditempuh oleh titik tertentu pada struktur akibat beban yang diterapkan. Pada bracket 2, material bahan plastik perpindahan maksimumnya sebesar 5.855, sedangkan tembaga tadi 0.1746. Jadi tembaga lebih kaku daripada termoplastik. Sedangkan bracket 4, material bahan plastik berpindah maksimumnya sebesar 8.603 dan tembaga di 0.2305. Tetap jauh lebih kecil dibandingkan polyester termoplastik. Jadi tembaga ini memiliki perpindahan maksimum yang jauh lebih kecil dibandingkan material polyester termoplastik, menandakan kekakuan material yang lebih besar. Bracket 4 lebih fleksibel dan menghasilkan perpindahan yang lebih besar dibandingkan bracket 2. Ini adalah foto-foto dari displacement bracket 2 dengan material polyester termoplastik. Ini bracket 2 dengan material, ini salah ngetik, ini dengan material tembaga. Ini bracket 4 dengan material polyester termoplastik. Ini bracket 4 dengan material tembaga. Nah, ini adalah tabel eigenfrekuensi dan displacement daripada frekuensi natural. Terdapat 10 mode 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai dengan 10. Di sini ada eigenfrekuensi dan max displacement. Bracket 2, bracket 4 itu terjadi perbedaan daripada eigenfrekuensinya. Untuk bracket 2 dengan itu lebih tinggi dibandingkan bracket 4. Bracket 2 material bahan plastik 452, sedangkan bracket 4 4.0.5, sedangkan bracket 2 bahan materialnya tembaga, bracket 4 dengan material tembaga, untuk bracket 2 tembaga 977.4, dan untuk bracket 4 material tembaga di 738.9. Sedangkan untuk mass displacementnya tidak relatif tinggi, hampir rata sama. Di sini di max displacementnya 1.053, untuk tembaga di 1.054, sedangkan bracket 4 di 1.312, bracket 4 tembaga di 1.323, jadi tidak terlalu signifikan. Nah, frekuensi natural yaitu frekuensi di mana suatu struktur secara alami bergetar ketika menerima gangguan eksternal tanpa gaya eksternal tambahan. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil analisis dan maksimum displacement untuk dua jenis material, yaitu polyester termoplastik dan tembaga, pada dua model bracket 2 dan 4 dalam 10 mode getaran. Nah, material polyester termoplastik frekuensi natural lebih rendah dibandingkan material tembaga, baik untuk bracket 2 maupun bracket 4. Kayak tadi, contohnya yang tadi di bracket 2 nilainya 452, sedangkan tembaga 977. Untuk material tembaga frekuensi naturalnya lebih tinggi dibandingkan polyester termoplastik, menunjukkan material yang lebih kaku dan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menahan deformasi. Contohnya bracket 4 memiliki eigensimpelnya 738, lebih tinggi daripada polyester termoplastik yang hanya 340.5 Hz. Di sini max displacementnya yaitu nilai maksimum perpindahan struktur akibat getaran pada mode tertentu. Nah, perpindahan maksimum antara material polyester termoplastik dan tembaga relatif serupa untuk mode yang sama. Jadi di sini hampir serupa ya untuk mode yang sama. Di sini 1.5,
sini satu poin itu satu untuk lebih serupa. Kemudian material untuk polyester termoplastik ini lebih ringan dan memiliki frekuensi natur lebih rendah, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibel lebih tinggi. Sedangkan tembaga lebih berat dan kaku dan frekuensi naturnya lebih tinggi, jadi cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kestabilan tinggi terhadap getaran. Ini adalah hasil foto daripada displacement pada bracket 2 material polyester termoplastik. Ini bracket 2 dengan material tembaga, bracket 4 material polyester termoplastik, bracket 4 material tembaga. Oke, kemudian rekomendasi. Berdasarkan hasil simulasi, material polyester termoplastik adalah material ringan dengan sifat mekanis yang cukup baik untuk aplikasi beban ringan hingga sedang. Displacementnya maksimum pada simulasi menunjukkan bahwa polyester termoplastik mampu menahan deformasi dalam batas wajar. Jadi cocok digunakan pada aplikasi sementara di lingkungan indoor atau beban ringan yang tidak memerlukan ketahanan terhadap korosi atau suhu tinggi. Sedangkan tembaga memiliki modulus elastis tinggi dan ketahanannya sangat baik terhadap korosi. Berdasarkan hasil simulasi, tegangan maksimum dan deformasi pada tembaga lebih kecil dibandingkan polyester termoplastik. Jadi pilihannya sangat baik untuk aplikasi struktural yang membutuhkan daya tahan tinggi. Direkomendasikan untuk lingkungan dengan risiko korosi tinggi, kebutuhan konduktivitas listrik atau thermal tinggi. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil simulasi, material memiliki pengaruh. Material polyester termoplastik lebih cocok untuk aplikasi ringan dengan kebutuhan bobot rendah dan penggunaan sementara. Sedangkan tembaga lebih unggul dalam aplikasi struktural yang membutuhkan ketahanan tinggi terhadap korosi dan konduktivitas thermal atau listrik. Sedangkan pengaruh geometrinya lebih sederhana seperti bracket 2 menunjukkan performa yang baik dalam menahan beban dengan distribusi tegangan yang lebih merata. Geometri yang lebih kompleks seperti bracket 4 dapat memberikan kekuatan tambahan tetapi memerlukan material dengan sifat mekanis yang tinggi. Saran untuk aplikasi beban ringan hingga sedang di lingkungan indoor, gunakan material polyester termoplastik karena lebih ekonomis dan ringan. Untuk aplikasi beban berat atau lingkungan dengan risiko korosi tinggi, gunakan material tembaga untuk memastikan daya tahan dan keamanan. Optimisasi desain geometri dapat dilakukan dengan mengurangi area konsentrasi tegangan tinggi untuk meningkatkan efisiensi material. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan material komposit atau hibrid untuk mendapatkan kombinasi kekuatan dan bobot yang optimal. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.